Saya percaya di balik pandemik ini ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat yang melindungi anak-anaknya. Yang percaya bilang amin. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah boleh kirimkan kasih salam dari kita di rumah Tuhan. Tidak banyak, masih menggunakan protokol kesehatan. Dan kami percaya keputusan Anda untuk bergabung, join secara live itu akan juga berdampak secara rohani di dalam pertumbuhan rohani saudara, dan saudara mengalami melihat Tuhan sebagaimana teman-teman yang di gereja sedang beribadah. Kita berdoa saudara-saudara bersama-sama karena tanggal 13 kita sudah putuskan bersama-sama untuk melakukan ibadah Natal, dan kita sedang berdoa supaya kita bisa melakukannya dengan cara yang tidak menyalahi aturan namun juga tetap menghormati Tuhan. Itu yang akan kita lakukan, kita doakan bersama-sama, masih ada waktu untuk itu. Dan di atas semuanya itu saya percaya kita semua akan sehat-sehat saja. Yang percaya bilang amin. Iya, yang ingin jadi sehat juga tuliskan amin gitu ya di dalam chatting saudara. Salam dari gereja, salam dari rumah Tuhan buat saudara-saudara yang di rumah dan yang ada di gereja. Keputusan Anda untuk datang di sini itu adalah keputusan yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, masih dengan kitab Yosua, ada sebuah judul khotbah saya hari ini adalah gini saudara-saudara. Benarkah engkau sudah bertobat? Ulang ya. Benarkah engkau sudah bertobat? Salah satu kata yang paling Kristen adalah bertobat, gitu ya. Saya ingin kita semua yang hadir pagi ini bertanya di dalam diri kita, benarkah bahwa saya sudah bertobat? Gini pastor, apa maksudnya dengan pertanyaan pastor? Ya, maksud saya adalah apakah engkau benar sudah bertobat? Nah, mendengar kata bertobat, saya tidak yakin kita semua punya pemikiran yang sama terkait dengan kata bertobat itu sendiri. Nah, mari kita lihat saudara-saudara kebenaran Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Nah, latar belakang dari pasal 7 dan 8 adalah Yosua pasal 6. Pada waktu itu saudara ingat gitu ya, salah satu kebesaran, salah satu peristiwa yang menakjubkan, salah satu yang peristiwa yang mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan adalah ketika Yosua mengalahkan Yeriko, betul? Saudara ingat itu pakai band, dia gak mengalahkan dengan tentaranya yang super saudara-saudara, tapi dia mengalahkan Yeriko pakai band. Itu sebabnya orang tetap ada band di gereja, amin. Supaya saudara punya tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok pergumulan akan diruntuhkan waktu puji-pujian dinaikkan. Yang percaya bilang amin. Jadi itu yang akan kita lakukan saudara-saudara, dan itu adalah kemenangan yang wah, Yosua dan Yeriko adalah sebuah peristiwa yang identik dengan kemenangan besar. Jadi Yosua pasal 6 ayat 20-21 saudara-saudara berkata demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Kemenangan besar saudara-saudara. Saya sangat percaya Yosua merasa sangat exciting dengan peristiwa ini saudara-saudara. Namun beberapa hari kemudian saudara-saudara, Yosua pasal 7 ayat 5-7 mencatat begini. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua,
Ah Tuhanku Allah, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Saudara, apa yang terjadi? Yeriko, kemenangan besar, sorak-sorai dan puji-pujian. Tapi dalam beberapa hari saudara, Yosua tapalaka di tanah bersama dengan tua-tua Israel karena mereka dikalahkan oleh yang namanya bangsa Ai. Ai tidak sebesar Yeriko, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dan nampaknya dalam hidup kita biasanya kita akan mengalami, jadi kita ada kemenangan besar, tapi kemudian sesudah apa yang dilakukan oleh Yosua sampai dia harus berkabung sedemikian. Yeriko, saudara-saudara, runtuh. Tapi mengapa mereka gak bisa kalahkan Ai? Padahal saudara-saudara, secara strategi Yosua sudah menerapkan seperti yang diterapkannya di Yeriko. Mari kita lihat kejadian yang sesungguhnya. Yosua 7 ayat 23. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-Ewen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Ingat, sebelum Yosua masuk ke Yeriko, dia juga mengirim pengintai-pengintai. Jadi bagi Yosua, saudara-saudara, ya kita berhasil menang dengan strategi itu. Kirim pengintai dulu, lalu kemudian berdasarkan laporan dari pengintai, kita lakukan penyerbuan. Yosua melakukan hal yang sama. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. So, saudara-saudara, 12 pengintai yang dikirim pertama kali itu berkata bahwa orang ini seperti belalang, ingat? Tapi ada 2 orang yang bilang ayo kita maju di sana. Ada 2 yang positif, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika masuk di Ai, Yosua dengan strategi yang sama. Menurut saya apa yang dilakukan Yosua masuk akal. Masuk akal, betul gak? Karena dia menang dengan cara itu. Karena dia menang dengan pola itu. Kalau kita dan ini cara kita sangat humanistik. Kalau kita berhasil dengan cara itu, maka kita pasti akan menggunakan cara yang sama untuk keberhasilan berikut. Persis seperti yang dilakukan oleh Yosua. Tetapi saudara-saudara, bukan itu rencana Tuhan. Yosua berasumsi kalau saya pakai cara yang sebelumnya pasti berhasil, saya terapkan di sisi ini, itu pasti juga berhasil. Gitu. Ini pelajaran kita hari ini, saudara-saudara. Pelajaran pertama dari kisah ini, ikutilah Tuhan, bukan caranya saja. Kita ini sudah hidup di area di mana terbiasa dengan formula. Berapa banyak di antara jemaat Tuhan gitu ya, sakit batuk, saudara ke dokter, lalu dokter tulis resep gitu ya. Lalu saudara foto resepnya, saudara bawa resepnya ke apotek, saudara tebus. Berikutnya saudara batuk lagi, saudara tinggal lihat foto dan pergi ke apotek gitu ya, dan dimungkinkan di Indonesia dan bilang, oh saya mau perlu obat ini, formula 100. Karena itu berhasil waktu lalu saya batuk. Itu cara kita, bukan? Sering sekali kita melakukan. Daripada mau ke dokter lagi buang waktu, daripada mau ke dokter lagi mau antrian beresiko, mendingan langsung saja beli obatnya. Karena formula itu manjur. Bahkan kita gak pernah tahu apakah kita batuk yang dulu dan batuk hari ini penyebabnya sama.
Kita nggak pernah tahu kondisinya sama, kita hanya tahu bahwa formula itu berhasil. Dan disinilah seringnya kita jatuh, dan di sini sedang kita menunjukkan kebodohan kita di hadapan Tuhan. Kita senang dengan formula keberhasilan, kita senang dengan formula yang membuat kita masuk sampai di tahap ini, dan itu kita senang sekali. Dan kita berpikir bahwa itu satu-satunya formula, dan kita senang dengan hal itu, dan lupa kepada Tuhan yang memberi formula. Kita lupa kepada siapa yang membuat formula itu, bahwa ketika meramu formula itu Tuhan punya prinsip-prinsip, dan prinsip-prinsip itu tidak boleh dilanggar. Ketika saudara mau melahirkan sebuah racikan, saudara-saudara, sebuah formula, ketika seorang master, seorang ahli meracik dan berhasil menghasilkan sebuah formula, entahkah itu masakan, obat, dan lain-lain sebagainya, dia memilih bumbu yang tepat, dia memilih kapan masaknya, kapan panennya, dan lain-lain sebagainya, karena itu akan berpengaruh di formulanya. Dia memiliki keyakinan yang menuntun dia sehingga bisa menghasilkan formulanya. Dan kita menjadi terikat dengan formula yang seperti itu, dan kita gagal mengikuti Tuhan yang adalah pencipta dari formula-formula itu. Itu yang mesti kita bertobat, saudara-saudara. Ikuti Tuhannya, bukan hanya caranya. Kita sering merasa kalau sudah mengikuti caranya Tuhan itu sama dengan mengikuti Tuhan. Beda, saudara-saudara. Saudara bisa mengikuti caranya Tuhan, tapi kalau tidak pakai prinsipnya Tuhan, saudara akan berakhir seperti Yosua. Saudara akan berakhir di kekalahan, baju berkabung, kepala penuh dengan debu. Kita sering terjebak dengan permainan kita sendiri. Waktu Tuhan menganugerahkan formula kemenangan, kirim pengintai. Lalu kemudian serbu, semua yang Tuhan bilang dia taati pada waktu itu. Itu bagus, saudara, bagus. Tapi gak boleh berhenti sampai di situ. Ingat, ikutlah Tuhan, bukan hanya formulanya. Ketika Tuhan membawa Israel kepada kemenangan besar, Yeriko, dengan sorak-sorai, dengan gegap gempita, dengan musik-musik, kota setebal Yeriko dimusnahkan. Saudara, saya sudah baca bagaimana kota itu dimusnahkan. Semuanya disikat habis, saudara-saudara. Lembu, anak kecil, anak besar, oma opa, Tuhan bilang abisin. Emas dan perak, tembaga kirim ke rumah perbendaharaan. Dan mereka melakukannya tuntas tas-tas. Kecuali ada satu orang yang kurang ajar. Dia punya nama Akan. Akan ini gak tahan dengan, sayang ini baju bagus sekali buatan desainer internasional. Jarang ada mau berburu baju ini, kok mau dibakar. Pas dia lagi jalan ketemu emas batangan 2 kilo. Gile, kapan? Pakai cincin saja di tangan 5 gram sudah bangga, apalagi ketemu dengan emas batangan 2 kilo. Wow. Dari sekian banyak yang musnah ini, sayang banget. Lalu akan bawa di rumah, simpan. Asik kok enggak ada yang tahu. Termasuk Yosua. Yosua tidak tahu dosanya Akan. Yang Yosua lakukan adalah apa yang dia tahu, formulanya. Dia mempersiapkan persiapan fisik, dia lupa bertanya kepada Tuhan. Dia pikir mengikuti cara Tuhan sama dengan mengikuti Tuhan. Tuhan bilang enggak. Saya percaya saudara-saudara, kalau Yosua ada berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan akan bilang kepada Yosua, Yosua, jangan dulu berperang, selesaikan dulu, karena ada dosa di bangsa ini. Tapi Yosua tidak berdoa waktu itu. Dia lupa bertanya kepada Tuhan. Dia pikir Tuhan sudah menyertai dia sebelumnya. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Apalah itu, berdasarkan para pengintai juga dikirim para tentara-tentara junior yang masih berlatih berperang barangkali, dan kemudian yes, betul mereka dikalahkan.
Karena dia nggak bertanya kepada Tuhan. Dia nggak tahu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Begini saudara, bagi Tuhan membunuh musuh itu bagus. Tapi ngapain saudara membunuh musuh kalau ada sesuatu di dalam diri saudara yang berdosa? Bagi Tuhan menyelesaikan dosa kita jauh lebih penting daripada membunuh musuh. Bahkan kalau kita sudah bisa menyelesaikan dosa yang ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa mengalahkan musuh. Cuma banyak orang kita berpikir, oh iblis musuh kita, jadi kita serbu iblis, kita hancurkan kerajaan kegelapan, kita berperang dan lain sebagainya. Dan kita lupa memeriksa diri kita bahwa ada sesuatu yang masih kita simpan di dalam diri kita yang namanya dosa. Saudara, dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Dosa bukan kekurangan. Dosa adalah dosa. Perbuatan yang melanggar firman Tuhan ataupun ketidaktaatan atas apa yang Tuhan suruh kita lakukan. That's it, definisi dosa. Melakukan apa yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan apa yang disuruh Tuhan. Jangan coba-coba saudara-saudara menyimpan dosa itu, pandang enteng dosa itu dalam kehidupanmu. Bahkan membiarkan, enggak apa-apa kok itu cuma kecil. Yosua enggak tahu bahwa bangsa itu berbuat dosa, wajar, dia bukan Tuhan. Kita hari ini langsung tahu, oh ada Akan. Tapi saudara bayangkan Yosua yang habis kemenangan besar pada waktu itu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ada satu orang yang bernama Akan yang kurang ajar di dalam negaranya. Tapi gara-gara si Akan itu yang dia nggak tahu keberadaannya, nasib sebuah bangsa, ada nyawa yang melayang gara-gara ada orang yang tidak menyelesaikan dosanya, yang berani berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, melanggar dan tidak mengikuti apa kata Tuhan. Jangan pandang enteng dengan dosa, saudara-saudara. Dosa adalah dosa. Dan kadang saudara-saudara kita pandang enteng dengan dosa, kita pikir cuma kok dosa kecil, tinggalin di sini aja, dia nggak akan kemana-mana. No saudara, dosa adalah dosa dan dia akan terus merembet, menjalar sampai saudara gara-gara satu orang nasib semua bangsa kena imbasnya. Kelihatan gak ada hubungan saudara-saudara. Padahal hubungannya jelas sekali dari sudut firman Tuhan. Bahwa you gak boleh main-main dengan dosa. Dan Tuhan secara clear, secara nyata menyatakan kepada kita bahwa hey, tidak boleh main-main dengan dosa. Dosa adalah dosa dan ini sudah dengar baik-baik. Dosa harus disingkirkan dalam hidupmu. Katakan amin. Dosa jangan disembunyikan. Dosa harus disingkirkan. Itulah makna pertobatan yang sesungguhnya. Saya pernah begini saudara-saudara. Satu kali ada orang gitu ya, ada orang datang dan kemudian mengaku kesalahannya. Dia memang dia sudah bersalah gitu ya. Di sini dia nggak datang karena saya panggil juga gitu ya. Lalu kemudian saya tanya gitu ya, karena ingin memulihkan mereka gitu ya. Lalu saudara tahu apa yang dilakukan? Dramatik. Jadi orang itu sudah datang kemudian tidur di lantai rumah saya, saudara-saudara, tiarap gitu mukanya sampai dilatih, kok menangis. Saya menyesal. Saudara tahu waktu itu apakah hati saya langsung luruh? Enggak loh saudara. Saya merasa berdiri ngana. Bukan itu tujuan saya memanggil kamu untuk datang dan kemudian taruh mukamu di atas mesel ini dan kemudian menangis dan bilang saya menyesal. Bukan itu. Dan itu juga rupanya bukan cara Tuhan. Jadi ketika Yosua meratapi kekalahannya dan datang kepada Tuhan, karena sesudah itu saudara-saudara dalam keadaan kelabu Yosua datang kepada Tuhan dan kemudian marah kepada Tuhan. Yosua 7 ayat 6-9 begini. Tuhanku gini. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang.
bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apakah hal itu terdengar oleh orang Israel dan seluruh penduduk ini? Apabila hal itu terdengar, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi ini. Dan sudah perhatikan kata Yosua terakhir, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Yosua hanya melihat kekalahan itu, dan dia bilang, Tuhan sudah bawa sejauh ini, mengapa Tuhan izinkan kami kalah? Bangsa lain mau bilang apa kepada kami? Bagaimana caramu memulihkan namamu gitu? Bagaimana cara kami memulihkan namamu? Jadi Yosua tahu persis bahwa perjuangannya adalah supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan bagi Yosua kekalahan akan mempermalukan nama Tuhan. Dan dia benar-benar menyesal dengan kekalahan itu. Itu sebabnya dia bersujud. Tetapi saudara tahu apa yang dikatakan Tuhan? Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Karena bagi Tuhan bukan tangisan ratapan yang penting. Kadang kita karena berdosanya kita sampai menangis gitu, menyesal. Bukan itu, bertobat saudara-saudara artinya bangun. Singkirkan dosa itu. Jangan saudara menangis gitu ya. Air mata keluar, kepala penuh debu, merayap. Habis itu saudara pulang dan saudara berbuat dosa lagi. Bukan itu maunya Tuhan. Tuhan mau dosa mesti disingkirkan. Katakan amin. Jangan main-main. Tuhan bilang begini, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara, begitu kita sering memperlakukan dosa. Apa yang kita lakukan dengan dosa kita? Kita ambil, kita sembunyikan, dan kita taruh di antara barang-barang kita. Seolah-olah itu sesuatu yang normal. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikuduskan di tengah-tengah kamu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan di tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil di muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat nodah di antara orang Israel. Yosua 7 ayat 10 sampai 15. Besok kau harus cari orang itu, dan Tuhan akan menunjukkannya. Saudara dengar baik, menyembunyikan dosa hanya akan membawa kehancuran. Itu pelajaran dari kisah ini. Jangan coba-coba menyembunyikan dosa. Dosa mengundang kekalahan. Karena itu, minta Tuhan untuk menolong engkau mengalahkan dosamu. Jangan saudara berusaha mengalahkan dosa sendirian. Tidak akan mungkin saudara bisa mengalahkan dosa sendirian.
Itu sebabnya saudara butuh Yesus, dan untuk itulah Yesus datang untuk membantu engkau mengalahkan dosa. Jadi bertobat artinya bangun kehidupan yang baru, singkirkan dosamu, minta Yesus yang melakukannya bersama-sama dengan engkau. Kita seringkali masih berbuat dosa karena kita tidak merasa bahwa dosa itu mengganggu orang lain. Betul? Itu hanya saya yang berdosa. Saya percaya akan berpikir begitu. Kok gak ada yang dirugikan? Kan perintah Tuhan dimusnahkan daripada dibakar habis. Kan saya. Mengapa orang terikat dengan dosa tertentu? Karena dia berpikir dia gak merugikan orang lain. Saudara catat baik-baik, semua dosa, baik yang kau lakukan di ruangan paling pribadi, terpribadi pun, itu pasti berpengaruh bagi orang lain. Jangan kau pikir tidak. Siapa yang tahu waktu engkau berbuat dosa? Tuhan pasti, pastor. Kamu yang melakukannya, dan jangan lupa, setan juga tahu. Dan dia pasti akan mengambil keuntungan atas situasimu yang berdosa. Jangan saudara pikir setan mau rugi. Begitu saudara buka diri saudara terhadap dosa, dia akan berusaha menguasai engkau. Ada 3 penyebab dosa saudara-saudara. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging adalah keinginan yang berasal dari dalam diri kita. Dari dalam. Keinginan mata, saudara-saudara, keinginan yang dipengaruhi dengan apa yang saudara lihat di luar. Keangkuhan hidup adalah berbicara soal kesombongan, angkuh, serakah, tamak, dan lain-lain sebagainya. Sumber dosa cuma 3 itu, saudara-saudara. Dan kita perlu menjaga diri kita supaya tidak ada dosa yang masih melekat dalam diri kita. Namanya dosa harus disingkirkan. Dan berita baiknya, saudara gak perlu waktu lama untuk menyingkirkan dosa. Saudara gak perlu waktu bertahun-tahun untuk menyingkirkan dosa. Saat pagi hari, kalau saudara mau datang kepada Tuhan, menyingkirkan dosamu, engkau bisa hidup tanpa dosa saat itu juga. Katakan amin. Tapi jangan pernah kompromi. Tuhan bisa menyelesaikan dosa dengan seketika. Ketika engkau mau datang, percaya, dan menyerahkannya kepada Yesus. Dan bertobat sungguh-sungguh. Mengapa banyak orang masih melakukan dosa yang sama sesudah ia menyesal? Karena dia gak bertobat. Oke? Jadi jangan saudara bilang saudara bertobat kalau saudara masih melakukan hal yang sama. Saudara baru sampai di tahap menyesal. Saudara gak suka berbuat dosa, pastor gak suka berbuat dosa, marso jadi leh, minta ampun Pak Tuhan, belum bertobat. Bertobatlah sungguh-sungguh, singkirkan dosamu, bangunlah di atas kehidupan tanpa dosa. Katakan amin. Jangan terlalu sibuk memerangi musuh dan lupa menyelesaikan apa yang ada di dalam diri kita. Itu penting. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyingkirkan dosa-dosa kita yang mungkin akan mengundang kekalahan ke depan. Saya percaya tahun 2021 banyak hal yang hebat, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kemenangan, pesta kemenangan besar, sorak-sorai, gegap gempita. Tapi kita mesti persiapkan diri kita supaya kita masuk tahun 2021 itu tanpa membawa dosa-dosa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun ini. Amin. Dosa yang sudah kita lakukan, kita singkirkan. Jangan melakukan sama lagi tahun 2021. Datang kepada Tuhan. Minta Tuhan, bangunkan aku. Bantu aku menyingkirkan dosaku dalam nama Yesus.